Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Kali ini kita akan membahas monitor gaming dari brand Furrion. Brand Furrion sendiri adalah brand lokal yang biasa merilis produk VGA card atau graphic card dan komponen-komponen komputer lain seperti SSD, casing ya. Dan kali ini masuk ke pasarnya monitor. Ya, monitor ini baru di launching oleh Furrion ya. Di launchingnya juga di Indocom-Tech 2022 di JCC Senayan. Kita akan bahas monitor ini, namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Sebelum kita bahas performa dari monitor ini, mari kita lihat dulu paket pembeliannya. Di sini kita menemukan stand monitor dan kaki penyangganya, satu set yang berisi panduan manual, kabel DisplayPort, baut stand, dan kabel power, lalu terdapat adapter yang disambungkan ke kabel power dan terdapat kartu garansi. Ini adalah penampakan adapternya. Lalu ini adalah kabel DisplayPort-nya. Dapat kita lihat kabelnya ini pakai kabel dari Hotron yang memiliki diameter serat kabel di 0,25 mm. Lalu ini adalah penampakan stand monitornya. Terdapat total 4 dudukan karet pada bagian tengah dan ujung kanan dan kirinya. Dan terakhir adalah 2 buah baut untuk menyambung stand monitor dan 1 buah baut untuk menyambung kaki monitor ke bodi belakang monitor. Berikut adalah cara memasang kaki monitornya. Furrion baru saja merilis 3 lini monitornya, yang 24 inch dibanderol 2,6 juta rupiah, 27 inch curve Full HD 3 juta rupiah, dan 27 inch curve 1440p atau unit yang sedang kita tes ini dibanderol di 3,99 juta rupiah. Semua monitor dari Furrion ini bergaransi resmi 1 tahun dengan one-to-one replacement. Aspek garansi ini juga perlu diperhatikan, terutama lokasi service centernya. Pastikan di kota kalian ada atau dekat dengan service centernya PT AGS. Oke, selanjutnya kita bahas desainnya. Monitor ini secara desain, secara packaging mirip sama monitor low budget lain seperti SPC dan Armageddon yang juga pernah kami tes. Walau sepengamatan saya sih, desain dan material monitor Furrion ini tuh sedikit lebih mendingan lah. Kaki penyangganya ini menurut saya cukup kokoh dan rigid. Lalu secara desain, bagian depannya juga lebih masuk aja. Hitam, nggak aneh-aneh, tulisan Furrionnya juga pas. Ya sekilas nggak kelihatan lah kalau ini monitor dari brand Furrion. Di bagian belakang kita menemukan ada nyala-nyala RGB dan beberapa lubang untuk ventilasi udara. Monitor ini bisa kita tilt ke atas dan ke bawah seperti ini. Bisa kita swivel ke kiri dan ke kanan sekitar 45 derajat, namun sayang sekali tidak bisa kita atur tingginya. Monitor ini punya tinggi di 47 cm dan panjangnya ada di 61,3 cm. Untuk pengaturan menu OSD-nya menggunakan tombol yang ada di belakang monitor. Posisinya tepat di balik logo Furrionnya ini. Tombol-tombolnya ini masih belum pakai joystick sehingga agak kagok untuk mengoperasikannya. Di bagian konektivitas terdapat tulisan untuk penunjuk port-portnya. Terdapat port DC-in, USB Type-A, 2 buah port HDMI, 1 DisplayPort, dan 1 buah audio jack. Namun sayang, Furrion tidak memberikan informasi port-portnya ini tuh pakai HDMI versi berapa dan DisplayPort yang versi berapa. Lalu terdapat juga 2 buah lubang yang nampaknya ditujukan sebagai lubang speaker, tapi ternyata tidak ada speakernya sama sekali. Ini sama persis dengan monitor SPC yang pernah kami coba ya. Ada lubang speakernya, ada pengaturan volume suara di OSD-nya, tapi tidak ada speakernya. Kita masuk ke spesifikasinya. Spek tertulisnya ini tuh bisa kita temukan di box monitornya. Monitor ini berukuran 27 inch curve dengan kurvatur 1500R, resolusi 2560x1440 pixel, refresh rate 165 Hz, response time 1 millisecond, punya brightness tipikal di 230 candela per meter dengan toleransi 20%, lalu punya contrast ratio di 4000/1. Tidak tertulis jenis panel apa yang digunakan, namun sepengamatan kami, panelnya ini masih menggunakan panel VA.
Panel VA ini terlihat ketika kita sedang bermain game, terutama game-game FPS kompetitif. Di game PUBG PC ini contohnya, ketika kita sedang ngelut di dalam ruangan, kelihatan sekali adanya ghosting di benda-benda yang berwarna hitam ataupun gelap. Ini tentu sangat mengganggu ya, walau ghosting semacam ini tidak begitu kentara jika kita sudah berada di luar ruangan. Terdapat juga sedikit adanya color shifting. Maksudnya tuh jika kita geser ke kanan atau ke kiri posisi duduk kita, maka warnanya tuh agak berubah dari terang ke gelap atau sebaliknya. Hal semacam ini adalah karakteristik yang biasa kita temui pada monitor berpanel VA. Tidak hanya brand Furrion saja, bahkan di brand seperti Asus pun juga ada yang seperti ini. Walau sebenarnya ghosting hitam seperti ini bisa diminimalisir dengan menggunakan fitur untuk mengurangi bayangan hitam, atau di Asus itu namanya Shadow Boost, dan di brand lain juga ada yang menyebutnya sebagai Black Stabilizer. Tapi sayang, di monitor Furrion ini tidak ada fitur semacam itu. Jika kita lihat di UFO test, ghostingnya ini juga sangat jelas, baik di background warna gelap ataupun terang. Ini adalah kondisi di mana FPS in-game itu ideal atau mencapai 165 FPS. Namun, jika FPS in-game di bawah 80 FPS, ghosting dan motion blur-nya itu bisa lebih parah lagi. Lalu untuk color gamutnya, kita uji dengan Spider 5 Pro. Kita tes di mode standar atau preset default bawaan monitornya. Sebelum dikalibrasi, gamut sRGB-nya ini mencapai 99% sRGB dan gamut P3-nya mencapai 83%. Ya ini udah lumayan oke sebenarnya. Namun, walau jangkauan warnanya cukup luas, tapi sepertinya akurasi warnanya masih agak kurang. Setelah dikalibrasi, gamut sRGB dan P3-nya tidak ada perubahan sama sekali. Masih di 99% sRGB dan 83% P3. Tapi sepengamatan saya, akurasi warnanya tuh udah lumayan membaik. Kalian bisa lihat sekilas perbedaannya pada gambar berikut. Sayang sekali saya tidak punya alat yang lebih canggih lagi untuk mengukur akurasi warnanya. Namun sayang, brightness dari monitor ini tidaklah begitu menggembirakan. Bawaan pabriknya maksimum hanya di 213 nits saja, walau memang sudah sesuai ya dengan klaim tertulisnya dari Furrion. Nah, setelah dikalibrasi, maksimum brightness-nya itu sedikit naik ke 217 nits. Tapi untuk beberapa game, brightness segini tuh mungkin dapat membuat pengalaman gaming jadi serasa kurang imersifnya. Furrion baru saja memasuki pasar monitor gaming, dan sebagai brand lokal nampaknya terlalu dini dan terlalu cepat juga kalau kita berekspektasi Furrion ini tuh bisa menyaingi atau bisa menantang brand-brand internasional yang udah duluan ada seperti ViewSonic, AOC, Lenovo, dan lain sebagainya. Walaupun kita sebagai ya warga Indonesia sah-sah saja gitu, kita berharap Furrion ini bisa berbicara banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan Furrion mau serius ya di dunia monitor gaming ini, mungkin harapan dari kami, paling tidak Furrion itu bisa memperbaiki tampilan OSD-nya. Karena tampilan OSD dari monitor ini tuh standar banget tampilannya, standar pabrikan banget gitu ya. Tampilan OSD-nya tuh mirip banget sama monitor low budget lain yang pernah saya coba, seperti SPC ataupun Armageddon. Itu menu OSD-nya tuh mirip banget dan nampak kurang fungsional. Maksudnya kurang fungsional di sini tuh ada beberapa menu yang kalau kita ubah-ubah tuh hampir tidak ada efeknya. Misal ya, saya ubah mode text gitu ya, atau ke mode movie, ataupun ke mode FPS gitu. Dan itu hampir sama sekali tidak berubah tampilan gambarnya gitu. Perubahannya hanya tidak signifikan lah gitu ya. Beda dengan kalau kita pakai mode FPS ataupun mode text atau mode sRGB yang ada di brand internasional yang lain. Kemudian HDR-nya juga di sini HDR-HDR-an. Bahkan ada menu untuk mengatur volume suara, di mana monitor ini tuh nggak ada speakernya gitu. Jadi buat apa diganti ada menu pengaturan suara gitu kan. Jadi sangat-sangat tidak fungsional gitu dan tampilannya standar banget. Jadi kalau memang Furrion mau serius di pasar monitor ini, saya rasa Furrion paling nggak ya gantilah menu OSD-nya dengan brand sendiri gitu ya, dengan desain sendiri dan fungsional gitu. Baru mungkin nanti pelan-pelan bisa ganti panelnya ya, pakai panel yang mungkin lebih universal, yang biasa juga dipakai oleh brand-brand internasional lain. Jadi step by step gitu untuk Furrion jika memang mau serius di pasar monitor dan bisa bersaing lah atau bisa menantang ya brand-brand internasional ya. Kita sebagai orang Indonesia berharapnya
Furrion yang brand lokal ini tuh bisa berbicara banyak lah di pasar monitor. Mungkin itu aja ya video singkat dari kami dan juga sedikit harapan kami mengenai brand Furrion ini khususnya untuk lini monitornya. Demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware, subscribe channel kami, follow Instagram kami, juga join komunitas kami di Discord ataupun di grup Facebook. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.